Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita bertemu kembali walaupun dalam suasana pandemi ini. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kalian sehat-sehat selalu dan keluarga juga kalian tetap terlindungi. Kita sama-sama berdoa. Di sini Bu Guru akan memberikan kalian materi pelajaran IPS untuk kelas 8 pada bab 1. Nah, sebelum kita mulai, Bu Guru memberikan kalian sedikit motivasi dalam suasana pandemi ini, di mana dalam suasana pandemi ini kita harus tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, di mana kita sudah tahu apa saja yang langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam menjaga suasana seperti ini. Ya, salah satunya adalah di sana kita harus menjaga jarak, kemudian cuci tangan, ingat, kemudian pakai masker, jangan lupa kemana-mana. Nah, itu tetap pakai masker ya. Anak-anakku, kita mulai saja. Kita mulai belajar di sini. Untuk materi, untuk bab 1, kita akan bicara di sini mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Mungkin kalian masih bingung. Tapi kalau ASEAN-nya, kalau Ibu Guru rasa kalian sudah paham apa sih itu ASEAN. ASEAN itu sudah mungkin dari sejak kalian masih di sekolah dasar, kalian sudah sering mendengar apa itu ASEAN. Apa itu kepanjangan dari ASEAN. Nah, ASEAN itu sendiri adalah kepanjangan dari Association of East Asia Nation. Kalau dalam bahasa Indonesianya, artinya itu adalah organisasi yang beranggota di negara-negara Asia Tenggara. Nah, itu adalah pengertian dari ASEAN. Itu mungkin dari kelas 6, dari kelas SD, kalian sekolah dasar, kemudian kelas 7, itu sudah pernah disinggung oleh Bapak Ibu Guru, kemudian di kelas 8, kita bicara mengenai negara-negara ASEAN lagi. Nah, di sini itu interaksi. Interaksi itu adalah suatu hubungan, kontak antara, misalkan interaksi, hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, itu termasuk interaksi. Bukan hanya manusia saja, bisa saja itu tumbuh-tumbuhan, bisa itu adalah hewan, itu termasuk interaksi. Itu adanya hubungan. Antara siapa? Antara manusia, tadi sudah Ibu Guru jelaskan, entah satu orang atau 2 orang atau lebih, atau kelompok dengan kelompok, itu ada terjadinya kontak, interaksi. Ruangan, kita lanjutkan interaksi ke ruangan. Keruangan itu apa? Di sini yang dimaksud dengan keruangan itu adalah suatu tempat atau wadah atau wilayah atau daerah dan sebagainya dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kalau menyebutkan negara itu terdiri dari beberapa negara-negara di ASEAN atau di Asia Tenggara. Bu Guru lanjut. Ini adalah judul dari bab 1 yang ingat ya, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita lanjut. Nah, di sini Ibu Guru menampilkan kalian, lihatkan nanti, lihat di layar, di HP, itu ada negara-negara anggota ASEAN yang berjumlah 10, itu adalah presidennya, presiden-presiden dari negara-negara anggota ASEAN, disertai dengan bendera di belakang. Di belakangnya sana ada, dan bisa lihat di situ, itu adalah bendera dan presidennya negara-negara anggota ASEAN yang berjumlah 10. Kita lanjut lagi, anak-anakku. Mari kita sama-sama lihat kembali.
Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita tahu dulu apa sih tujuan kita belajar. Apa tujuan kita di sini? Tujuan pembelajaran kita apa? Nah, kita sama-sama baca di sini anak-anakku. Setelah membaca teks negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menjelaskan letak geografis dari negara-negara ASEAN, posisi geografis, dan kondisi keuangan negara-negara ASEAN secara tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi mengenai kerjasama antar negara ASEAN, peserta didik mampu mengidentifikasikan pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pengamatan interaksi keuangan di negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menganalisis pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita di sini. Kita lanjut anak-anakku yang berbahagia. Mengenal negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Yang kedua, itu interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Kemudian kita lanjut yang ketiga, pengaruh interaksi sosial terhadap keuangan, terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, ingat pengaruh interaksinya di situ. Nah, kita lanjut. Nah, kita tadi sudah Bu Guru sebutkan yang pertama kita mengenal negara-negara ASEAN. Mengenal negara-negara ASEAN dulu ya. Nah, di sini ini ada Bu Guru perlihatkan kalian itu adalah bendera dari negara-negara yang beranggotakan 10, yaitu negara-negara anggota ASEAN itu ada 10, ini adalah benderanya dan lambang ASEAN. Lanjutkan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah negara kita. Nah, ini. Semua mungkin kita sudah tahu, semua kita sudah kenal apa yang Bu Guru tampilkan di sini, itu adalah gambar atau lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Di situ ada beberapa lambang logo di situ, kemudian di kaki burung Garuda di sana dituliskan yaitu Bhinneka Tunggal Ika di sana. Nah, ini kan kita bicarakan mengenai negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, pertama-tama anakku yang berbahagia, kita lihat di sini bersama-sama, Indonesia itu memiliki iklim tropis. Kita tahu, kita rasakan di sini sendiri karena kita berada di negara kita sendiri. Iklim tropis cenderung di sini malah lebih banyak kita rasakan itu iklim tropis itu adalah beriklim panas. Nah, ingat di situ iklim Indonesia itu beriklim tropis. Kemudian negara Indonesia itu terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apakah itu? Ini sudah Ibu Guru sampaikan kepada kalian. Itu ada di sana, kalian bisa lihat, itu benua Asia dan benua Australia. Kemudian 2 samudera, diapit oleh 2 samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Adapun contoh kerjasama apa saja di sini, salah satunya organisasi di sini dalam bentuk lain ASEAN, PBB, dan GNB. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia, jumlah penduduk kita pada tahun 2015. Berarti sekarang sudah tahun 2020. Ini berarti jaraknya itu ada 15 tahun.
jumlah penduduknya sekarang itu berjumlah pada tahun 2015 itu jumlah penduduknya itu adalah 255,7 juta jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk 255,7 juta jiwa. Kita lanjut. Adapun komoditas ekspornya apa saja di sini meliputi yang pertama komoditas ekspor, yang diekspor. Pertama adalah gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Nah, itu yang diekspor. Kemudian yang diimpor, yang dari luar, itu yang pertama minyak, perlengkapan industri, farmasi atau obat-obatan dan zat kimia, farmasi dan kimia, serta barang-barang elektronik dan otomotif. Ingat otomotif. Nah, otomotif ya, barang elektronik dan otomotif. Ya, kayak perakitan mesin kendaraan bermotor, mobil, pesawat, kapal laut, kereta api, dan lain sebagainya masih banyak di sini. Kalau elektronik yang mungkin kalian tahu salah satunya yang kita gunakan ini, sarana yang kita manfaatkan ini, termasuk komoditas impor Indonesia. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anakku. Nah, kemudian negara Brunei Darussalam, negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam. Nah, ini ada logonya, lambangnya. Kita lihat ini bersama-sama, ini adalah lambang negara Brunei Darussalam. Kemudian kita jelaskan kembali sama seperti yang tadi, negara Indonesia, negara kita. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Kemudian iklim di Brunei Darussalam itu sama seperti iklim di Indonesia, itu sama-sama beriklim tropis atau panas. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Brunei Darussalam itu sekitar 428,697 jiwa. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduknya berkisar antara 1,9%. Kemudian komoditas ekspor apa saja dari Brunei Darussalam? Ekspor utama dari Brunei Darussalam itu adalah minyak mentah, kemudian olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Itu adalah komoditas ekspornya. Adapun komoditas impornya di sini yaitu yang pertama mesin-mesin, entah itu mesin alat pertanian, kemudian mesin untuk peternakan dan lain sebagainya. Kemudian peralatan transportasi, ya kayak mobil, motor, kereta api, pesawat terbang, kapal, termasuk adalah alat-alat transportasi dan bahan-bahan kimia. Kemudian organisasi atau kerjasama yang diikuti oleh negara Brunei Darussalam itu kerjasama multilateralnya yaitu diikuti Brunei Darussalam antara lain WTO, G7, OPEC, dan OKI. Itu adalah organisasi yang dilakukan oleh negara Brunei Darussalam.